Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera puji Tuhan. Ketemu lagi dengan saya M. Imron pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang e-commerce bunuh UMKM domestik. E-commerce bunuh UMKM lokal, ini kata Menteri Teten Mastuki. Nah, kita lihat bagaimana kata Teten Mastuki tentang e-commerce yang membunuh ini. Nanti bagaimana tanggapan-tanggapan kita sharingkan bersama-sama ya tentang pendapatnya Pak Teten Mastuki ini. Di mana penjualan barang-barang impor dari China di salah satu platform digital dengan harga yang sangat murah sekali, sehingga menimbulkan aturan penjualan melalui sistem elektronik juga harus memprioritaskan UMKM. Nah, ini yang saya kira kita akan mengatur kembali bagaimana supaya tidak terjadi lagi ada praktek predatory pricing ini. Nah, ini saya kira di wilayah Kementerian Perdagangan waktu bagi perdagangan di pasar digital. Karena itu kami sudah berkomunikasi dengan platform digital tadi dan juga dengan Menteri Perdagangan, dan memang kayaknya kita perlu mengatur soal diskon harga. Nah, saat ini memang ada kekosongan regulasi itu. Nah, ini yang saya kira dalam waktu dekat akan disiapkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi praktek predatory pricing dengan merusak harga sehingga UMKM kita menjadi tidak bisa bersaing di pasar digital. Nah, di satu sisi kita juga sekarang sedang mempersiapkan bagaimana semakin banyak UMKM onboarding di platform digital. Di awal tahun baru 8 juta pelaku usaha UMKM yang onboarding di platform digital, tapi per hari ini kita sudah 12 juta. Ya, jadi ini sudah peningkatan yang luar biasa, dan ini saya kira juga diakselerasi karena selama pandemi COVID banyak UMKM yang melakukan transformasi dari offline ke online. Nah, yang kita lakukan tentu saja karena di platform digital itu juga penting untuk kualitas produk, ya, karena persaingan di platform digital itu cukup keras, ya, terutama dengan brand-brand besar. Karena itu maka kurasi, pendampingan, bagaimana juga mereka meningkatkan kualitas supaya punya daya saing, termasuk juga kapasitas produksi, karena terhubung dengan platform digital itu terhubung dengan market yang sangat besar. Karena itu mereka yang bisa bertahan adalah yang bisa memenuhi permintaan secara tepat waktu. Nah, ada problem ketiga di kebanyakan UMKM kita itu, terutama yang mikro, yaitu mengenai literasi digital, bagaimana mengoperasikan perangkat dan lain sebagainya. Baik, Pak Rekan, sebelum kita membahas lebih jauh ke sana, masih terkait dengan predatory pricing ini kan dibutuhkan penyelidikan mendalam juga, Pak Rekan. Lalu apakah sudah dilakukan investigasi juga dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan? Ya, kami bahkan pada saat itu ketika viral di publik, kita sudah panggil platform digitalnya, terus kami mencari solusi bersama, lalu juga dilanjutkan dengan pembahasan di Kementerian Perdagangan. Intinya kami sudah mengukur supaya praktek predatory pricing ini dengan menjual dengan harga yang sangat murah, yang sangat tidak masuk akal, ini akan menjadi persaingan usaha menjadi tidak fair. Ini kan tidak boleh dilakukan. Dan saya kira di peraturan Permendag juga ada aturan penjualan melalui sistem elektronik juga harus memprioritaskan UMKM. Nah, ini yang saya kira kita akan mengatur kembali bagaimana supaya tidak terjadi lagi ada praktek
predatory pricing ini. Ini saya kira di wilayah Kementerian Perdagangan nanti regulasi. Itulah pendapat dari Bapak Menteri ya, Teten Mas Duki, bahwa e-commerce membunuh UMKM domestik itu faktor utamanya adalah adanya predator pricing. Nah, predator pricing atau pembunuh harga. Jadi hancur-hancuran harga, rusak-rusakan harga yang diciptakan oleh marketplace. Sehingga dari solusi tadi dikatakan bahwa ada solusinya, yaitu ingin mendekati e-commerce, yaitu dalam arti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Bagaimana agar tidak melakukan hancur-hancuran harga. Nah, itu yang akan dilakukan. Pemerintah melakukan langkah regulasi yang terbaik menurut kementerian. Tapi apakah iya itu sebuah solusi yang pertama? Tapi digambarkan lagi bahwa UMKM itu harus cerdas menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Nah, ini saya lebih respect ke yang ini. Jadi memang strategi pricing itu di mana-mana terjadi. Sebuah pasar bebas, tidak hanya di e-commerce ya, di seluruh pasar online dan offline itu terjadi namanya strategi predator pricing. Strategi predator pricing memang banyak digunakan. Tetapi langkahnya sebenarnya bukan pemerintah mengambil langkah kebijaksanaannya, menurut saya telat. Menurut saya sangat telat. Tapi gak apa-apa, itu lebih bagus daripada tidak dilakukan. Jadi predator pricing atau perang hancur-hancuran harga di dalam marketplace sebenarnya mudah diatasi secara digital. Secara bisnis digital banyaklah tutorial-tutorial yang memberikan langkah-langkah bagaimana mengatasi predator pricing, persaingan harga yang luar biasa. Itu ada 1 juta cara. Setelah disebutkan bahwa contoh, ketika yang dilakukan itu adalah produk tas kayak begini, tas begini Cina bikin, kita bikin, maka kita mengemasnya, Cina itu dilihat bahan bakunya dan kualitas produksinya, dan kita bahan baku dan kualitas produksinya, maka kita tonjolkanlah bagaimana kita kelola menjadi set engine, menjadi kata kunci tentang kualitas, tentang best quality. Nah, ini harus kita cuci otak, kita berarti memasarkan dari sisi kualitas. Ada yang mengatakan demikian. Cara kedua, cara ketiga, cara ke-1 juta itu ada. Dalam strategi pricing sebenarnya perlu dilakukan pembinaan-pembinaan secara khusus, pelatihan-pelatihan secara khusus. Nah, pelatihan-pelatihan ini yang menjadi problem adalah seperti yang saya katakan, yang membunuh UMKM itu bukan Shopee, tetapi adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro UMKM, artinya setengah hati. UMKM kita itu kan masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tidak bisa, masyarakat yang gaptek. Sementara birokrasi di pusat itu orang hebat, orang cerdas, orang berpendidikan S1, S2, S3 dan seterusnya ya. Mereka pakar-pakar dari perusahaan-perusahaan besar yang profesional. Sementara UMKM kita dihadapkan sama marketplace. Marketplace itu kan di dalamnya orang hebat, orang pintar, orang luar biasa, dan anggarannya gila-gilaan, triliunan, miliaran, bukan miliaran lagi, tapi triliunan. Mereka melakukan edukasi, mendidik, melakukan treatment kepada para reseller, kepada dropshipper, yang notabene tentu mereka punya kepentingan produk kapitalis. Marketplace umpama Shopee, tentu produk dari Cina. Bukalapak aja mati, Tokopedia mungkin juga memiliki kontrak-kontrak kerjasama, otomatis yang dimasukkan, yang dipasarkan adalah seller-seller yang kerjasama sama produk-produk mereka. Nah, ini artinya regulasinya tidak bisa pemerintah mengatur tentang standarisasi harga dan seterusnya. Ini susah diatur, susah. Peperangan oke, itu ditentukan yes, tetapi ini menurut saya nggak terlalu penting itu dilakukan. Tapi yang terpenting adalah pemerintah, menurut saya yang terpenting adalah pemerintah melakukan sebuah kurikulum edukasi, kurikulum pelatihan UMKM yang jelas, dengan planogram yang jelas, dengan juknis yang jelas, dengan maintenance yang jelas, dengan kualifikasi standarisasi UMKM dalam pelatihannya yang jelas. Nah, ini harus dipikirkan. Mengapa harus penanganan UMKM secara signifikan dikatakan tadi tahun ini 12 juta yang sudah main di e-commerce, peningkatan luar biasa. Menurut saya belum apa-apa. UMKM itu bukan jutaan, bukan puluhan juta, tapi menurut saya juga hampir ratusan juta.
Jadi masih jauh sekali. Tetapi karena peperangan digital sudah nggak bisa dipungkiri lah. Digital itu adalah keniscayaan, keabadian, sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dipungkiri, dan itu kenyataan real de facto. Artinya pemerintah jangan main-main cara membuat regulasi, cara membuat kurikulum UMKM, karena di dalamnya itu UMKM ada emak-emak, bapak-bapak yang gaptek dan milenial. Bagaimana terjadi kurikulum sinkronisasi antara emak-emak dengan milenial muda ini dipertemukan, dipersatukan di dalam sebuah wadah kurikulum yang jelas. Masing-masing kabupaten harus memiliki kurikulum yang jelas. Kurikulum yang jelas tentang pengentasan UMKM, tentang pembinaan UMKM. Di Indonesia sudah banyak lah kelompok-kelompok yang hebat, komunitas-komunitas yang luar biasa dan tokoh-tokoh. Tapi karena semuanya adalah berdiri sendiri, berjalan sendiri tanpa kurikulum, maka dengan mudah ini dicabik-cabik, dikoloni, dijajah oleh marketplace, dihancurkan oleh kekuatan marketplace. Marketplace yang memiliki komitmen, memiliki satu kesatuan, terorganisir. Anggap aja marketplace itu seperti penjajah dan kita itu terjajah. Ribuan komunitas nggak mampu melawan, bahkan di sini ada government, ada pemerintah tidak mampu melawan. Mengapa? Karena mandul dari sistem regulasinya, mandul dari sistem kurikulum UMKM nggak diberi kurikulum yang jelas. Dari sisi bukan hanya bantuan, menurut saya nggak menyelesaikan masalah, menurut saya yang menyelesaikan itu dikasih kail, pelatihannya yang jelas, yang terarah, yang terstruktur dengan masif. Ini harus diperlakukan. Contoh ya, mulai pembekalan UMKM dari aspek legalitas, tolong dibekali legalitas itu sampai tingkat bawah harus secara gratis dengan mudah, mulai dari RT, RW, sampai kelurahan, sampai kecamatan, sampai kabupaten. Pastikan UMKM dengan jelas legalitas aspek-aspek yang dibutuhkan. Contoh pertama di situ. Yang kemudian aspek produksi dan aspek marketingnya itu dikelola, dimaintain dengan jelas. Pihak dalam hal ini dinas terkait, Deperindak atau dinas koperasi wajib melakukan kurikulum. Kenapa? Karena yang dilawan adalah marketplace yang raksasa, kapitalis. Tidak bisa dilakukan pembiaran UMKM bergerak dengan sendirinya. Ini yang saya maksud adalah pemerintahan Jokowi itu salah besar. Yang membunuh UMKM sebenarnya adalah pemerintahan Jokowi. Kenapa? Karena pemerintah telah menyetujui melegalkan adanya marketplace, digulirkan, tetapi UMKM-nya tidak dibidik, tidak dibina dengan baik, dengan kurikulum yang tepat. Sementara lawan kita e-commerce itu punya kepentingan kapitalis. Tentu mereka bisa kerjasama dengan vendor-vendor yang mereka inginkan untuk menghantam sebuah produk. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian, kalau ini terjadi, pemerintah UMKM dibekali dengan kurikulum yang pas, kurikulum yang tepat, maka terjadi proses penyeimbangan antara UMKM yang dibekali dengan kurikulum yang jelas itu akan bersaing, akan bertanding dengan orang-orang didikan marketplace, reseller dari marketplace yang dididik oleh marketplace itu bersaing dengan kita. Nah, disinilah kita tahan uji. Maka ketika terjadi strategi predator pricing itu gak ada apa-apanya, betul. Ketika lawan kita adalah predator pricing itu nggak ada artinya, karena lawan kita sudah ahli strategi perang, ahli strategi SEO, ahli strategi digital marketing, bagaimana mengatasi pertarungan kata kunci, bagaimana pertarungan AdWords-nya, bagaimana pertarungan SEO-nya, landing page-nya, melakukan knowledge produk, foto produk, melakukan diferensiasi dan berbagai macam secara digital itu dilakukan, itu diedukasi dan dilakukan secara khusus. Nah, mulai berlapis, UMKM yang dari dasar tentu ini membutuhkan kepedulian, keseriusan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintahan Bapak Jokowi ini dinas Deperindak dan khususnya dinas koperasi itu harus benar-benar melakukan ini. Kalau tidak, maka 5 tahun ke depan atau 10 tahun UMKM ini tinggal sejarah, tinggal cerita. Bener
bener. Seharusnya UMKM ini dibina, dilatih sampai ke tingkat bagaimana UMKM mampu melakukan ekspor secara digital. Harus melakukan ekspor secara digital. Sudah nggak perang jeruk makan jeruk, perang di lokal di Indonesia sendiri, tapi sudah di mancanegara. Bagaimana UMKM kita menyerang eBay, menyerang Alibaba, menyerang Amazon, menyerang YouTube, menyerang blog dan seterusnya. Peperangan sudah di sana. Kalau memang kepedulian pemerintah ada campur tangan, tapi ya nggak tahu lagi kalau pemerintah memang programnya hanya lipstik, hanya awu-awu, tidak serius menangani UMKM. Tapi kalau tidak serius, hasilnya seperti ini akan menjadi bom waktu secara ekonomi. UMKM kita terkoloni, terjajah, terbunuh, tersakiti dan seterusnya. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi sesuatu anarkis di dalam sisi marketing. Akan terjadi anarkis pasti suatu saat kalau UMKM kita tertinggal dan marketplace itu isinya produk Cina semua dan seterusnya. Bukan salah produk Cina, tetapi maintenance kita aja yang harus dipersiapkan. Nah, kira-kira itu. Ini adalah seputar tentang pemerintah, ulasan saya yang kedua. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, menggunakan UMKM harus memerlukan penanganan secara khusus dan perlu kurikulum yang jelas terkait sama UMKM. Perlu sinergi antara kalangan emak-emak dengan milenial, dengan kampus, dengan lembaga pelatihan. Itu harus dilakukan, diputuskan di dalam sebuah undang-undang kalau perlu. Kalau memang susah buat undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati harus dibuat. Dengan demikian, maka UMKM benar-benar naik kelas itu diperhatikan dengan benar. Nah, kira-kira itu. Terima kasih jelasan saya kali ini. Jika ada kelebihan, ya semata-mata dari Allah. Jika ada kekurangan, dari mulut saya pribadi. Tapi yang jelas, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Kalau ini dilakukan, lihat prediksi saya 5 tahun atau 2 tahun, 5 tahun ke depan UMKM semakin terpuruk dan semakin terpuruk, maka nanti akan terjadi bukan predator pricing, tapi UMKM kita akan menjadi budak-budak. UMKM kita akan menjadi budak, bukan produksi. UMKM kita akan mati. Bahkan produk-produk UMKM itu bisa dibeli asing semuanya. Dibeli asing dari produk-produk UMKM. Benar, saya katakan benar. Kalau UMKM kita tidak dilatih, tidak dilakukan pembinaan dengan ekstra kurikulum yang benar. Terima kasih, kita ikuti terus. Jangan lupa subscribe dan share channel kami, sehingga konten-konten ini akan terus saya kembangkan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih out the box lagi. Kita bisa boleh sharing, boleh japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.